方可以用得如此清新自如。Hai para saudaraku, kuma kabarna damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya pendekar 4 tongkat yang berada di depan gerbang sekte pedang Huanhua yang kedatangannya karena ingin berobat kepada Sueyu. Lalu tak lama kemudian Kyusui datang ke sana yang membuat mereka begitu senang karena bisa bertemu dengannya kembali. Kyusui yang sudah mengetahui alasan mereka datang ke sini, namun sayangnya Sueyu tidak ada di dalam sekte. Oleh karena itu Kyusui meminta mereka untuk pergi ke kuil Beichuan dan menemui Master Dain yang bisa menyembuhkan luka mereka. Sebelum pergi, mereka lalu memberitahukan kepada Kyusui kalau 1 bulan yang lalu mereka tak sengaja melihat pendekar berjubah hitam telah mencekik dan mendorong pendekar baju besi ke dalam jurang. Kyusui yang mendengar informasi itu lalu meminta mereka untuk menunjukkan tempatnya. Setelah sampai di sana, dengan melihat mayat pendekar baju besi yang sudah kaku yang sedang meragakan jurus Jemari Luansi, sehingga Kyusui pun baru mengetahui jika identitas sebenarnya dari pendekar baju besi adalah Raja Zu. Namun dikarenakan kondisi mayat tersebut sudah 1 bulan yang lalu, Kyusui menganggap jika Raja Zu yang saat ini sedang berkeliaran di dunia persilatan merupakan Raja Zu palsu yang menggunakan topeng milik keluarga Fei. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Kyusui pun baru menyadari jika pendekar baju besi yang ia temui di pondok pedang di saat dulu melawan sekte Quanli ternyata itu merupakan pendekar baju besi yang palsu. Bahkan Li Chen Zhao juga mengatakan jika pondok pedang sudah diserang dari dalam sebelum Sui Feng datang. Dengan beberapa informasi yang sudah ia dapatkan, membuat Kyusui bisa menyimpulkan bahwa alasan kenapa kitab melupakan cinta yang terukir di pondok pedang bisa dihancurkan oleh seseorang, padahal gerbang pondok pedang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan menerobos dari luar. Di sana Chaoran juga mengatakan ketika Chaoran bersama Yuan sedang menyimpan mayat ke ruangan belakang, saat itu mereka tak sengaja melihat gembok Qianji di belakang pondok pedang telah dibuka orang, yang membuat Kyusui begitu terkejut karena dulu ayahnya mengatakan jika gembok Quanji Huanhua sangatlah mendetail dan sangat sulit untuk dipecahkan. Walaupun ukurannya kecil, namun di dalamnya terdapat 2 mekanisme tersembunyi yang sangat rumit, sehingga cara membukanya lebih membutuhkan kerjasama dari luar dan dari dalam secara bersamaan. Sadar jika hanya keluarganya sajalah yang mengetahui cara membuka gembok tersebut, seketika ia pun menyangka kalau orang yang membunuh keluarganya adalah salah satu dari kedua kakaknya. Dan sesaat ia juga mengingat ketika Chaoran bersama Yuhan memberitahukan bahwa kakak keduanya yang terjebak dari kepungan sekte Quanli berhasil lolos dan kembali ke dalam pondok pedang. Kyusui yang baru mengetahui jika Kaiyan memiliki bela diri sehebat itu, seketika ia pun terkejut dan tidak menyangka jika Kailan lah dalang di balik pembantaian ini. Kyusui yang masih tidak percaya, lalu ia bertanya kepada Xiaoyi yang ada di sana, di mana kedua kakaknya berada. Xiaoyi lalu mengatakan jika Yiren sedang keluar untuk menemui seseorang, sementara Kaiyan berada di pavilion. Mengetahui kalau Kaiyan ada di dalam sekte, Kyusui pun langsung pergi untuk menemuinya. Terlihat Kaiyan yang seorang diri meminum arak begitu terkejut ketika Kyusui datang menghampirinya. Demi membuktikan jika Kaiyan memang memiliki bela diri tingkat tinggi, seketika Kyusui pun langsung menyerangnya.
Dan benar saja, kecurigaannya tidaklah salah bahwa yang membunuh kedua orang tuanya dan para murid sekte pedang Wanwa tak lain adalah kakak keduanya. Sekaligus kakak keduanya tersebut merupakan identitas di balik topeng berjubah hitam yang berinisial R, yang selama ini telah menyamar menjadi pendekar baju besi dan juga menjadi sosok Raja Zhu dengan cara menggunakan topeng milik keluarga Fei yang bisa berubah wajahnya menjadi orang lain. Dan Kaiyan yang mendapatkan bela diri tingkat tinggi karena Kaiyan telah mempelajari kitab melupakan cinta. Dan ternyata alasan Kaiyan membunuh kedua orang tuanya karena Kaiyan merasa selama hidupnya tidak pernah diperhatikan oleh mereka, karena kedua orang tuanya selalu memperhatikan kakak pertama dan Kyusui. Kyusui yang begitu kecewa kepada kakaknya tersebut, lalu ia pun pergi dari sana. Kemudian di malam harinya, Kaiyan yang identitasnya sudah diketahui oleh Kyusui, seketika ia pun menjadi kesal. Lalu sesaat ia mengingat kejadian di masa lalu ketika ibu dan ayahnya berhasil menangkap pendekar baju besi yang selama ini berpura-pura baik. Namun ternyata di balik topengnya merupakan Raja Zhu yang selalu memberontak dunia persilatan. Kaiyan yang mempelajari kitab melupakan cinta, yang dimana di dalam isi kitab tersebut terdapat jurus yang bisa menyerap tenaga dalam milik lawan, sehingga Kaiyan mengambil jurus Jemari Luan Sui milik pendekar baju besi. Dan di saat itulah ibunya menghentikan tindakan Kaiyan, namun Kaiyan justru membunuh ibunya sendiri dengan menggunakan jurus tersebut. Ayahnya yang mengetahui jika Kaiyan telah mempelajari kitab melupakan cinta dan membunuh ibunya sendiri, seketika ayahnya pun begitu marah kepadanya, dan bukannya menyesal, Kaiyan juga membunuh ayahnya sendiri. Mengetahui kalau pendekar baju besi merupakan Raja Zhu, dan supaya tujuan Kaiyan tercapai untuk menguasai dunia persilatan, sehingga Kaiyan pun terpaksa meminta bantuannya. Namun setelah pembantaian keluarganya selesai, Kaiyan justru membunuhnya dan mengambil topeng milik keluarga Fei dari tangan pendekar baju besi, supaya ia bisa menyamar menjadi pendekar lain untuk mengacaukan dunia persilatan. Kabar tentang identitas Kaiyan yang merupakan pendekar berjubah hitam yang selama ini telah membunuh para pendekar dengan menyamar menjadi Raja Zhu menggunakan topeng milik keluarga Fei. Kini kabar tersebut telah terdengar oleh Sekte Quan Li. Raja Zhu yang sudah menguasai dunia persilatan selama 20 tahun lebih dan membuat seruling berkolusi dengan pasukan Bei Huang, membuat Sekte Quan Li tidak bisa berbuat apapun melawan Kaiyan yang kini menjadi Raja Zhu, sehingga mereka harus memiliki rencana lain untuk melawannya. Sui Feng yang merasa bersalah karena dulu telah membunuh ketua Shaolin dan ketua Wudang, ia lalu pergi ke makam leluhur pahlawan dunia persilatan untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan bersedia menerima hukuman. Namun setelah ia mendapatkan hukuman ini, Sui Feng meminta mereka untuk tidak menyalahkan Sekte Quan Li lagi. Sui Feng yang ingin bersujud namun dihentikan oleh para leluhur, karena walaupun Sui Feng memiliki dosa yang begitu besar dan pantas mendapatkan hukuman mati, namun dikarenakan saat ini dunia persilatan dasi sedang kacau, sehingga mereka memaafkannya dan meminta Sui Feng untuk membantu dunia persilatan menjadi damai kembali. Sementara itu, Chaoran dipinta oleh Kyusui untuk memberikan surat kepada para master sekte Wudang dan Shaolin, yang dimana surat tersebut menjelaskan tentang kedelapan master dari sekte mereka yang sudah meninggal dunia karena saling bertarung. Namun sebelum kedelapan master tersebut mengembuskan nafas terakhirnya, mereka justru memberikan seluruh tenaga dalamnya kepada Kyusui. Bahkan di surat itu juga menjelaskan tentang pendekar yang telah mencuri topeng keluarga Fei dengan melakukan pembunuhan di pondok pedang keluarga Xiao, dan juga telah memprovokasi perselisihan antara sekte, bahkan mencoba memecah belah dunia persilatan dasi. Dan juga pendekar itu menyamar menjadi Raja Zhu dari sekte air Longjiang, sehingga meminta mereka untuk berhati-hati. Namun surat itu tidak menjelaskan bahwa pendekar tersebut adalah Kaiyan. Dengan waktu yang sama, akibat Kaiyan menggunakan topeng milik keluarga Fei, kini wajahnya menjadi cacat.
Sementara Gyusui ingin menemui kakak pertamanya dengan memberitahukan jika Kayan merupakan dalang di balik terbunuhnya kedua orang tua mereka. Namun di sana Yiren tidak percaya karena bagaimanapun juga Kayan tidak memiliki bela diri sehebat itu untuk membunuh ayah mereka. Walaupun Gyusui sudah menjelaskan jika Kayan telah mempelajari kitab melupakan cinta dan mendapatkan topeng keluarga Fei untuk menyamar menjadi Raja Zu, namun tetap saja Yiren tidak percaya terhadap ucapannya. Merasa penasaran tentang kebenaran tersebut, Yiren lalu masuk ke dalam ruangan Kayan dan ternyata apa yang dikatakan oleh Gyusui adalah benar jika Kayan memiliki 1000 topeng milik keluarga Fei dan juga topeng milik Raja Zu. Lalu tak lama kemudian Kayan pun datang ke sana yang menyadari jika Yiren sudah mengetahui identitas dirinya. Walaupun Yiren sangat marah kepada adik keduanya tersebut karena telah membunuh kedua orang tua mereka, namun tetap saja Yiren tidak bisa membunuhnya. Lalu setelah itu Yiren pun pergi ke makam ayah dan ibunya dan di sana ia meminta maaf kepada mereka karena ia sebagai anak pertama tidak bisa mendidik dan menjaga adik-adiknya seperti harapan mereka. Sementara Gyusui mendapatkan sebuah undangan yang dimana Shaolin, Wudang, dan Emei mereka bersama-sama mengadakan pertemuan para pendekar dasi untuk memilih ketua aliansi dunia persilatan di lereng Changban. Gyusui yang menyadari jika mereka ingin memilih ketua aliansi memimpin dunia persilatan karena untuk melindungi Jenderal Wu melawan Bei Huang bersama-sama, dan itu juga merupakan kesempatan bagi Gyusui untuk membongkar identitas dari Kayan di depan para pendekar. Singkatnya esok hari pun tiba, seluruh para pendekar dunia persilatan negara dasi telah berkumpul di lereng Changban. Setelah mengalahkan beberapa pendekar, akhirnya Gyusui berhadapan dengan Kayan yang kini sedang menyamar menjadi Raja Zu. Namun tiba-tiba Yiren masuk ke dalam arena dan memilih berkomplot dengan Raja Zu untuk mengalahkan Gyusui. Akan tetapi setelah Gyusui terkena serangan dari Raja Zu, tiba-tiba Yiren menyerangnya. Ternyata Yiren hanya berpura-pura berpihak kepada Raja Zu, padahal sebenarnya Yiren juga ingin mengungkapkan identitas di balik topengnya tersebut yang merupakan Kayan yang membuat semua pendekar di sana begitu terkejut. Kayan yang begitu marah kepada Yiren, ia lalu menyerangnya hingga terluka parah. Setelah itu Kayan bersama pasukannya lalu pergi dari sana. Sementara Yiren yang terluka parah, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Yiren lalu meminta maaf kepada Gyusui karena selama ini ia tidak percaya terhadap ucapannya. Bahkan di sana juga Yiren meminta Gyusui untuk menjaga keluarga Xiao mereka dan ia percaya jika Gyusui pasti bisa menjaganya. Lalu setelah mengucapkan itu, Yiren pun meninggal dunia. Gyusui yang berhasil menang lalu menuju arena selanjutnya yang sudah ditunggu oleh para pendekar tingkat tinggi lainnya. Namun ketika mereka bertiga berada di atas arena, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang sangat kuat. Dan ternyata pendekar tersebut adalah Yan Guangtu yang telah muncul kembali setelah lama menghilang, yang kedatangannya ke sana karena ingin menjadi ketua aliansi dunia persilatan. Sadar jika semua pendekar di sana tidak akan bisa mengalahkan Yan Guangtu yang terkenal memiliki bela diri tingkat tinggi seperti seorang dewa, sehingga mereka pun hanya bisa berdiam diri.
Namun tidak dengan Kyusui yang merasa penasaran terhadap bela dirinya dan juga tidak akan membiarkan pendekar lain menjadi ketua aliansi dunia persilatan, sehingga Kyusui pun menantangnya untuk bertarung. Yan Guangtu yang sudah lama tidak mendengar pendekar yang berani terhadap dirinya, akhirnya saat ini ia bisa bertemu dengan pendekar tersebut. Namun Kyusui harus tahu kalau ia merupakan pendekar tak terkalahkan yang bisa mengalahkan lawan hanya dengan sekali serangan, sehingga ia bisa membunuhnya saat ini juga. Maka dari itu ia akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadikannya sebagai murid pertamanya, sehingga ia meminta Kyusui untuk bersujud sekarang juga. Namun ternyata Kyusui menolak menjadi muridnya dengan mengatakan kalau ia hanya berlutut pada langit dan bumi, pada penguasa, orang tua, dan juga gurunya. Mendengar ucapannya tersebut, Yan Guangtu pun menerima tantangan Kyusui untuk bertarung, sehingga pertarungan sengit pun terjadi yang membuat para pendekar di sana begitu terkejut melihat keberanian Kyusui. Walaupun Kyusui sudah mendapatkan jurus dari 8 master tingkat tinggi, namun tetap saja bela dirinya tidak sebanding dengan Yan Guangtu. Dan ketika Kyusui akan dibunuh, tiba-tiba para pendekar lainnya menyerang Yan Guangtu untuk membantu Kyusui. Namun tetap saja Yan Guangtu bisa mengalahkan mereka semua. Yan Guangtu yang sedikit terluka, lalu ia pun pergi dari sana dengan mengatakan kalau suatu hari nanti ia akan menemui Kyusui lagi. Kyusui yang sudah memperlihatkan kebenaran kepada para pendekar di sana, hingga pada akhirnya mereka pun mempercayai Kyusui sebagai ketua aliansi pendekar dunia persilatan di negara Dashi untuk memimpin melawan pasukan negara Beihuang. Namun tiba-tiba Yan Guangtu datang kembali dengan menyerang Kyusui dan mengambil rencana pahlawan yang berada di tangannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya tunggu dulu dan salam Sundaners.